Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelima, selain yang menghalalkan, maksudnya begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya tanda, punya karakteristik yang dari situ Ahlus Sunnah terbedakan dengan selain mereka tentang predikat dan status hukum bagi para pelaku dosa besar. Apa itu dosa besar? Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mendefinisikan dosa besar itu adalah setiap jenis dosa yang baik di dalam ayat atau hadis disebutkan bahwa dosa tersebut dimurkai oleh Allah, pelakunya diancam siksa di neraka atau dilaknat, atau jenis azab-azab seram yang lain disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam hadis, maka itu adalah dosa besar. Banyak sekali contohnya: zina, khamr, riba, ghibah, namimah, berbuat zalim, curang, dan seterusnya. Dosa besar. Dosa besar yang bukan syirik. Dosa besar yang bukan syirik. Apa predikat dan bagaimana status pelaku dosa besar? Mereka yang tidak menghalalkannya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ada pelaku dosa besar itu yang mengakui di dalam dirinya, aduh saya ini dosa. Habis dia melakukan wal'iyadzubillah, misalnya melakukan zina, dia sadar, aduh kok saya melakukan zina, ini dosa besar. Berarti dia meyakini bahwa perbuatannya itu haram. Atau seorang muslim mabuk, ketika diajak ngobrol, Mas, kok jenengan mabuk? Iya, jadi saya tidak mau mabuk, saya itu sudah taubat. Dia mengakui bahwa mabuk itu adalah dosa. Dia tidak menghalalkan mabuk. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lain. Berbeda dengan seseorang yang melakukan dosa besar tapi menghalalkan dosa itu. Kenapa kok mabuk? Emang kenapa? Mabuk kan boleh. Yang penting sholat nggak ditinggalkan. Dia halalkan mabuk, maka dengan sikap dia menghalalkan, dia keluar dari zona keislaman. Bahaya. Karena dia rubah hukum dari yang haram menjadi halal. Maka dia keluar dari zona keislaman gara-gara dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita adalah tentang satu tanda atau karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memberikan predikat dan status hukum kepada para pelaku dosa besar yang tidak menghalalkan dosa tersebut. Dari judul di sini sudah terpahami, insyaallah? Judulnya terpahami? Baik. Saya ringkas, ini sebetulnya pembahasan panjang, tapi ringkasnya adalah bahwa pembahasan ini ada 3 kelompok manusia. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, dan ada yang proporsional. Sebut moderat, tapi moderat sesuai dengan kebenaran. Ekstrim kanan ini diawali dengan kelompok yang bernama Murji'ah. Kita tidak fokus kepada nama, tapi kepada ideologi atau pemikiran mereka. Kata mereka yang berada di titik ini, di ekstrim kanan ini, kata mereka, pelaku dosa besar itu selama dia tidak menghalalkan, maka dia itu mukmin, sempurna imannya seperti imannya malaikat Jibril, seperti imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kata mereka, pelaku dosa besar beriman dengan keimanan yang sempurna. Seakan-akan mereka berkata, antara seorang mukmin yang tidak berbuat dosa besar dengan seorang yang mukmin tapi berbuat dosa besar sama saja, tidak ada bedanya. Karena bagi mereka ekstrim kanan ini, melakukan dosa besar tidak berdampak kepada iman. Imannya tetap utuh, imannya tetap sempurna. Jadi silahkan. Yang penting sudah menyatakan saya beriman, saya yakin tentang Allah. Mau zina, mau minum khamr, mau judi, mau makan riba, mau mendzalimi anak yatim, mau membunuh orang, mau apa saja, bebas. Imannya sudah sempurna, sesempurna keimanan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menurut panjenengan pemahaman seperti ini benar atau keliru? Jelas keliru. Tapi apakah ini ada? Ada. Bahkan pemahaman ini termasuk pemahaman yang awal-awal terjadi di zaman sebagian para sahabat masih hidup waktu itu. Sudah muncul pemahaman irja. Prinsip mereka adalah amal perbuatan. Kata mereka, amal perbuatan itu tidak termasuk komponen iman. Jadi kata mereka, iman itu cukup mengucapkan saya beriman, saya yakin bahwa Allah adalah Rabb saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, selesai. Bahkan lebih ekstrim lagi mereka berkata, enggak sholat ya enggak apa-apa, tetap imannya sempurna. Jelas keliru. Jelas keliru. Jadi menurut kelompok ekstrim kanan ini, yang mereka biasa dikatakan sebagai kelompok al-murji'ah, kalaupun tidak bernama al-murji'ah, ideologinya seperti ini ya sama. Jadi nama tidak terlalu penting. Yang penting ideologinya seperti ini, maka dia terjangkit ketergelinciran di dalam masalah keyakinan. Nah, menurut mereka ini, pelaku dosa besar di dunia mukmin, imannya sempurna. Terus di akhirat bagaimana? Langsung surga, bahkan derajat surganya bisa bersama derajat surga para nabi. Loh, padahal di dunia kan dia berbuat maksiat, dosa, membunuh, minum khamar, berzina, berjudi, merampok dan lain sebagainya. Iya, itu tidak berbahaya terhadap imannya. Kata mereka prinsipnya adalah amal perbuatan itu tidak termasuk komponen iman. Iman itu yang penting mengucapkan saya beriman, saya yakin, selesai. Ini jelas keliru. Ini jelas keliru. Ekstrim kiri lawannya. Ekstrim kiri berkata, seorang pelaku dosa besar, meskipun dia tidak menghalalkan dosa tersebut, sekali saja terjatuh dalam dosa besar, langsung menjadi kafir. Pelaku dosa besar sama dengan kafir. Ini ngeri, wabat habis. Kelihatan berjudi, kafir. Kelihatan kok dekat-dekat tempat perzinahan, kafir. Mudah mengkafirkan orang, bahkan buat mereka mengeluarkan
itu adalah prinsip yang kuat. Mereka ini disebut biasanya oleh kaum Khawarij. Sekali lagi, nama tidak terlalu penting. Yang penting ideologi mereka seperti ini. Meskipun mungkin namanya berubah menjadi A, B, C, Z dan seterusnya, tapi ideologi ini mengatakan dengan keekstriman mereka bahwa setiap pelaku dosa besar di dunia ini statusnya kafir, murtad. Lalu di akhirat bagaimana, Ustaz? Kekal abadi selamanya di neraka. Kekal abadi selamanya di dalam neraka. Ini ekstrim. Jadi kalau ada seseorang minum khamar, mabuk, dia langsung naik mati, gak usah disolati, tempatnya akan di neraka. Kalaupun tidak terucap tapi itu diyakini, maka dia terjatuh pada sikap ekstrim berlebihan seperti yang tergambar dalam ideologi. Sampai di sini terpahami insyaallah. Ada orang-orang yang meyakini bahwa predikat dan status pelaku dosa besar di dunia dia kafir, hukumnya dia akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Sama seperti orang kafir murni atau kafir asli. Berbahagialah ahlu sunnah wal jamaah yang berada pada poros ini. Berbahagialah ahlu sunnah wal jamaah yang berada di dalam poros ini. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar, selama dia tidak menghalalkan dosa besarnya itu, di dunia ini statusnya adalah dia mukmin, tapi dia sekaligus adalah fasik dengan kadar kemaksiatannya. Di sini pelaku dosa besar sama dengan mukmin yang imannya kurang atau cacat. Sebesar dosa besarnya, sekadar dengan dosa besarnya, sekadar itu pula kecacatan dalam imannya. Sebesar perbuatan maksiatnya, sebesar itu pula dia fasik dengan kecacatan imannya. Tapi dia tidak langsung keluar dari zona keislaman dikatakan murtad atau kafir, tidak. Terus kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di bawah kehendak bagaimana, Ustaz? Jika Allah menghendaki, maka ia diampuni dosanya, dibersihkan dari catatan dosa. Berarti kemana tempatnya kalau sudah diampuni? Bisa ke surga. Bisa saja ke surga. Tapi jika Allah berkehendak, Allah tidak langsung mengampuni, Allah menyiksanya terlebih dahulu. Allah mengadab. Kalau diazab itu tempat di mana? Bisa saja ke neraka. Tapi karena kita meyakini bahwa dia itu masih punya iman dengan kadar keimanan yang masih ada, berarti meskipun dia ke neraka, nasib akhirnya kelak akan ke surga. Kelak akan ke surga karena dia meninggal dunia dan masih ada keimanan di dalam kalbunya.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara karakteristik tanda yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam menyikapi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu harus disikapi, karena tidak mungkin sama. Orang yang taat selalu pagi, siang, sore, malam, Masya Allah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya, perbuatannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, perbuatannya, semua dia lakukan sesuai dengan tuntunan. Tentu berbeda orang ini dengan orang yang pagi, siang, sore, malam maksiat, dosa, maksiat, gak sama. Lalu bagaimana kita menyikapi? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pelaku dosa besar dengan rincian seperti ini. Pelaku dosa besar itu statusnya di dunia, predikatnya di dunia masih mukmin, namun imannya mengalami penurunan, imannya mengalami kekurangan, degradasi, bahkan imannya mengalami kecacatan. Sekadar perbuatan maksiat dia lakukan, sebesar itu pula ada kecacatan dalam imannya. Terus nanti di akhirat bagaimana? Di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk dia diampuni, maka dia bisa saja ke surga. Jika Allah menghendaki untuk mengazabnya terlebih dahulu, maka dia bisa terancam neraka. Namun karena alhamdulillah dia masih memiliki keimanan, maka dia akan juga berujung ke surga. Ini ringkasnya. Coba kita lihat kitab yang kita baca. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kurang imannya, mengalami kecacatan di dalam imannya. Dia atau pelaku dosa besar ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaku dosa besar di sini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia apa tadi hukumnya? Mukmin. Statusnya, predikatnya dia tetap mukmin. Tapi imannya sempurna atau tidak? Tidak, dengan keimanan yang berkurang atau cacat. Keimanan yang berkurang. Baik. Di akhiratnya bagaimana? Di akhirat dia akan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di bawah kehendak Allah. Ekstrim kanan tadi yang di sini, Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa seorang pelaku dosa besar di dunia itu apa statusnya? Apa predikatnya? Mukmin. Dengan keimanan yang sempurna. Ini ngeri ini. Mereka tidak sadar seakan mengatakan pelaku dosa besar dengan Abu Bakar As-Siddiq sama. Pelaku dosa besar dengan Rasulullah gak berbeda. Pelaku dosa besar dengan malaikat Jibril bisa bersama di dalam surga. Ngeri. Di akhirat kata mereka, nasibnya di mana nih pelaku dosa besar? Di surga. Pokoknya mengucapkan saya beriman, saya yakin bahwa Allah ada, langsung di surga bareng sama Jibril, bareng sama Nabi Muhammad SAW. Ekstrim kiri menyatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia tadi apa? Kafir langsung. Nggak bisa.
tidak tersisa sedikit pun keimanan, pokoknya langsung dosa besar, kafir. Pelaku dosa besar langsung dihukumi kafir. Tidak tersisa sedikit pun keimanan pada mereka. Adapun di akhirat kekal abadi di dalam neraka. Tidak ada peluang masuk surga. Finished. Sudah nggak ada kesempatan. Pelaku dosa besar nyerempet sedikit, tergelincir sedikit saja, terperosok langsung kafir. Ini ekstrim. Maka berbahagialah ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat dengan pendapat wasat. Sebagaimana salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah selalu proporsional dan seimbang, maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini pelaku dosa besar itu mukmin dengan keimanan yang berkurang atau cacat, akan tetapi di akhirat berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa dalilnya bagi ahlu sunnah wal jamaah dengan keyakinan tersebut? Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dua tempat sekaligus dalam satu surat yang sama, dalam surat An-Nisa. Yang pertama ayat 48, yang kedua ayat 116. Surat An-Nisa surat yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi pembahasan kita memang bukan pada syirik. Kalau sudah syirik, pembahasannya beda. Kalau seseorang syirik, maka kesyirikannya ini bisa sampai mengeluarkannya kepada atau dari zona keislaman keluar. Tapi tentu ini juga ada pembahasan perincian yang banyak. Tidak gampang juga pokoknya lihat ada orang berbuat kesyirikan, oh itu di neraka. Tidak boleh. Tidak seperti itu Islam mengajarkan kita. Tidak demikian Rasulullah SAW menuntunkan kita. Berbeda antara memberikan hukum bersifat umum dengan hukum tunjuk hidung. Yang bersifat umum hukum tanpa bicara tentang siapa pelakunya. Tapi kalau sudah mulai tunjuk hidung berarti menjustifikasi personal tertentu. Ini ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Ini menunjukkan jelas syirik ini sangat berbahaya. Ya sudah Ustaz, kalau gitu yang penting saya nggak syirik, saya dosa besar aja kan nggak apa-apa Ustaz ya. Ada peluang ampunan kan ya? Ya ada peluang ampunan, tapi juga ada peluang neraka. Apa mau kita? Apa rela kita? Wong setiap hari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta agar terlindungi dari ancaman siksa neraka. Kok merasa nggak apa-apalah? Toh ini bukan dosa kesyirikan. Enggak. Banyak sekali hadisnya menyebutkan bahwa Nabi SAW mengajak kita untuk ayo ingat, sadar neraka itu dahsyat. Api paling panas di dunia ini hanya 1/70 kali lipat api yang ada di neraka. Jadi api paling panas di dunia itu kalikan 70, itulah panasnya api neraka. Azab paling ringan hanya akan diberikan kepada satu orang. Azab paling ringan hanya akan diberikan kepada satu orang. Dia akan dipakaikan alas kaki terbuat dari api. Saking panasnya yang mendidih adalah otaknya. Ini paling ringan. Nek mau coba, di dunia kayaknya belum ada. Jadi kita tidak bisa juga berkata, Ustadz ya udah yang penting saya begini aja nih. Dosa besar nggak apa-apa deh. Toh masih ada peluang surga. Iya, tapi juga ada peluang neraka. 50-50. Mau yang mana? Iya, siapa tahu kan diampuni, tapi siapa tahu juga disiksa. Berarti jangan gambling di sini.
Kita berusaha menjauh dari kesyirikan, kita berusaha menjauh dari kemaksiatan, dosa besar dan apapun agar kita selamat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Enggak mau neraka. Siksanya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa pelaku syirik enggak ada pintu ampunan kalau meninggal dunia sebelum bertaubat. Pintu dosa besar masih ada peluang pintu ampunan baginya terbuka bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah berkehendak diampuni, diampuni. Tapi jika Allah berkehendak untuk tidak mengampuni alias menyiksanya terlebih dahulu di dalam neraka, dia akan masuk ke dalam neraka. Ayat yang serupa dengan ayat 48 dalam surat An-Nisa adalah firman Allah di dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat 116. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Awalan ayatnya di kedua ayat ini sama, namun ujungnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah tidak membuka pintu ampunan bagi perbuatan kesyirikan, namun Allah masih membuka peluang ampunan bagi pelaku selain kesyirikan jika Allah menghendaki. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin seperti teori biasa, tapi subhanallah ini cukup menentukan perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Karenanya ahlus sunnah wal jamaah itu, selain mereka paling berhati-hati terhadap kesyirikan karena pintu ampunan Allah tidak diberikan kepada yang meninggal sebelum bertaubat dari syirik, namun ahlus sunnah wal jamaah juga paling hati-hati untuk untuk mengklaim, menjustifikasi orang itu kafir masuk ke dalam neraka. Ahlus sunnah wal jamaah tidak gegabah dalam hal ini, tidak sembrono. Enggak kemudian melihat pelaku dosa, oh ini enggak benar ini, saya enggak mau dekat-dekat sama dia, dia di neraka. Nanti dulu. Kalau dia melakukan kemaksiatan, iya benar, dia tidak benar, dia keliru, dia telah menjauh dari jalan kebenaran. Kalau saya mampu, saya akan nasihati dia, tapi jangan buru-buru keluarkan dia dari keimanan. Dan paham atau ideologi ekstrim seperti ini, saya tidak ragu menyatakan masih ada di sebagian kalangan kaum muslimin saat ini. Ini kan begini nih, tuh berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Weh Ustaz, ada dalilnya Ustaz? Karena tidak tahu, iya saja. Padahal ayat serupa itu ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Fa ulaika humudz zalimun. Berarti bukan satu status. Maka dalil itu tidak bisa dipakai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih lanjut mencoba mengimplementasikan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ini terhadap beberapa dalil yang mungkin membawa makna seakan kontradiktif, tapi perlu diluruskan agar pemahaman kita dalam hal ini benar. Karena sekali lagi saya sampaikan, masih ada sampai saat ini pemahaman sebagian orang, kalau ada yang melakukan dosa besar itu seakan sudah tersisihkan dari barisan kaum muslimin, ternistakan sama sekali, seakan-akan sudah murtad keluar dari Islam. Tidak demikian adanya. Dia masih saudara kita jika masih tersisa nilai keislaman padanya. Dia masih saudara kita seiman jika masih tersisa keimanan padanya. Tidak boleh semata-mata kita mencampakkannya layaknya seorang yang memang betul-betul kafir asli. Maka ahlus sunnah wal jamaah selalu berhati-hati bahkan dengan lisan mereka, juga dengan keyakinan mereka terhadap justifikasi hukum status kepada siapapun. Tidak bicara kecuali dengan ilmu, tidak meyakini dan tidak melakukan kecuali dengan ilmu.